damai di hati. Berpujilah Tuhan yang terus melindungi dan memberkati kehidupan kita. Kembali saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepadanya. Untuk itu atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, kami menyampaikan selamat datang bagi saudara-saudara yang boleh bersama-sama, boleh beribadah di rumah gereja. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah saat ini akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Luciana Rumimper, Sarjana Teologi. Namun sebelumnya kita akan ikuti pengakuan pindah agama dari salah seorang anggota jemaat. Diundang pelayan khusus Penatua dan Samas kolom 14. Surat pengakuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Desi Anastasia Ponto, tanggal lahir 30 Desember 1995. Hari ini Jumat 15 Mei 2020 di Jemaat Gemim Elim Kolongan, wilayah Tomon 1, saya menyatakan berpindah dari agama Kristen Katolik, masuk atau pindah menjadi anggota Gereja Masehi Injili di Minahasa atau Gemim. Saya bersedia mematuhi aturan-aturan yang ada di Gereja Masehi Injili di Minahasa. Demikian surat pengakuan ini telah saya buat dengan hati yang tulus tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga Tuhan menolong dan memberkati saya. Sudah bertanda yang membuat pengakuan Desi Anastasia Ponto. Jemaat Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Marilah kita berdiri. Kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Marilah kita tunduk di hadirat-Nya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nehemia 2 ayat 18 sebagai nats pembimbing kita di persekutuan beribadah saat ini. Ditulis demikian, ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ya Tuhan, tolong aku. Ya Tuhan, tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan namamu. Jikalau ku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya dalam sikap berdoa. Mari kita ungkapkan NKB nomor 13, O Allahku, jenguklah diriku. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nats pemberitaan anugerah Allah, 1 Timotius 1 ayat 15a ditulis demikian. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah Tuhan dunia,
Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Mari berdoa. Firman-Mu ya Tuhan, menuntun setiap langkah hidup kami. Maka berkenan kiranya Engkau melalui kerinduan yang besar bagi kami, dalam pemahaman dan pengertian yang benar, sehingga kami dapat menjadi pewarta di hidup kami. Kami yang tetap terus menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah persekutuan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Berfirmanlah Engkau bagi kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Firman menuntun kita dalam bagian bacaan 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Raja Yosia, Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Demikian bagian bacaan firman. Yang berbahagia kita yang mendengar, tapi juga yang melakukannya di hidup setiap hari. Nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Damai di hati, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, persekutuan Jemaat Gemim Elim Kolongan yang diberkati oleh Tuhan. Kita tetap terus bersyukur oleh karena anugerah, oleh karena
hal-hal yang tetap ada dalam perlindungan, penyertaan, dan pertolongan. Meski masih harus dibatasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Ketika kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi tentu bersama dengan Tuhan, tidak ada yang dapat membatasi kita untuk membangun persekutuan yang akrab dengannya. Kita semakin merasakan bahwa beribadah di rumah tidak mengurangi rasa bagaimana hormat dan penyembahan yang tetap menyenangkan hatinya. Beribadah, bersyukur, menyatakan segala sesuatu dalam wujud tanggung jawab sebagai persekutuan gereja yang dalam tampilan-tampilan terus bersekutu, bersaksi, dan melayani. Karena ini menjadi sebuah tekad dan niat bagaimana tanggung jawab iman yang tetap ada, tetapi juga merupakan komitmen untuk selalu tampil di dalam kemenangan-kemenangan yang dikaryakan oleh Allah. Meskipun penyebaran virus COVID-19 tetap kita rasakan. Sehingga tentu ada yang bertanya, sampai kapan hal ini akan berlangsung dan ada? Sampai kapan hal ini akan dipulihkan? Dengan memprediksi mungkin bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus, ataupun akhir tahun 2020. Kita semua tentu tidak dapat untuk memprediksi hal itu karena hanya dengan iman dan tindakan semuanya mampu untuk ada dalam pemahaman-pemahaman bahwa sesungguhnya Allah tidak meninggalkan kehidupan kita. Yakin bahwa inilah bentuk kasih sayang Tuhan yang dinyatakan bagi setiap orang yang tetap terus berserah mengandalkan dengan sebuah esensi bahwa pengharapan kita tetap ada di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Memang jangkauan berpikir kita sebagai manusia tak mampu memahami kekekalan daripada Tuhan. Sesungguhnya sekali lagi kita hanya mampu untuk dapat menjawab permasalahan ini hanya dapat dijawab dengan iman dan tindakan. Apa itu iman? Pengakuan percaya kita. Iman adalah kasih karunia Allah yang ada di dalam hidup kita oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus yang menghidupkan, memandu kita untuk melangkah dan melangkah maju menuju satu tujuan. Selanjutnya, tindakan adalah perilaku yang dimiliki oleh orang percaya dalam melakukan apa yang diimaninya. Iman yang tidak disertai dengan tindakan pada hakikatnya adalah mati. Pengakuan di tengah-tengah perwujudan dengan sebuah keyakinan bahwa ketika gereja hadir sebagai persekutuan gereja Masehi Injili di Minahasa,
dalam tanggung jawab berjalan bersama mengajak untuk melihat bagaimana iman dan tindakan pembaharuan yang dilakukan oleh Yosia, sebagaimana yang menjadi pemahaman secara bersama lewat bagian bacaan yang telah kita baca. Mau menampilkan seperti apa Yosia? Mau menampilkan apa yang dia lakukan? Tindakan-tindakan pembaharuan yang senantiasa menjadikan sebuah komitmen. Yosia adalah seorang raja Yehuda ke-16. Ketika berusia 8 tahun. Dengan memerintah 31 tahun lamanya di kerajaan Yehuda. Anak dari Raja Amon, cucu dari Raja Manasye. Kedua raja ini melakukan sesuatu yang jahat, tidak menuruti kehendak Tuhan. Namun Yosia dinubuatkan seorang abdi Allah dalam masa pemerintahan Yerobeam, di mana akan membuat satu tindakan pembaharuan fasilitas penyembahan-penyembahan di Betel. Seorang yang taat. Seorang yang mampu menyatakan bahwa sesungguhnya inilah kehendak Tuhan. Inilah ketetapan pengajaran perintah tita yang harus dilakukan. Yang harus ditaati. Imannya bertumbuh dalam tanggung jawab yang benar. Untuk tetap setia kepada Tuhan. Ketaatan mau menunjukkan bahwa siapakah Yosia. Dengan berbagai harapan-harapan yang besar untuk bisa digapai. Di tengah-tengah perwujudan dalam kesejahteraan, tapi juga keselamatan secara bersama. Iman yang sungguh mendorong Yosia untuk melakukan tindakan-tindakan restorasi. Fasilitas-fasilitas penyembahan yang tidak hanya sebatas bahwa ini adalah sebuah tawaran. Sebuah konsep belaka, tetapi bagaimana bentuk tindakan yang nyata untuk dapat dan mampu dilakukan oleh semua bangsa Israel. Sesuatu yang nyata, yang tidak segan-segan membawa sebuah usaha yang tentu dalam membangun kebersamaan. Inilah yang dirasakan, inilah yang dinikmati, inilah yang mau menunjukkan betapa sungguh kasih Allah hebat dan luar biasa. Saudara-saudara melihat hal yang demikian dalam konteks kini, maka kita gerejanya belajar dari bagaimana sebuah komitmen ada. Iman yang senantiasa terus diarahkan pada tindakan-tindakan lewat sebuah bentuk perubahan. Dari berbagai ujian, dari berbagai kesalahan, dari berbagai pelanggaran, dosa yang merasuk kehidupan. Kini adalah suatu peringatan bahwa tentu kita tidak sepi dari berbagai godaan-godaan. Kita tidak sepi
dari berbagai kesulitan-kesulitan yang menghadang kita. Sebuah bentuk peringatan bahwa kesalahan dan dosa, tetapi juga kerumitan-kerumitan, bahkan berbagai hal yang membawa penderitaan, merupakan ujian iman. Bagaimana bentuk ketaatan yang harus ditampilkan sebagai umat yang percaya, milik kepunyaan, yang terus berjalan pada jalan yang Tuhan tunjukkan. Dengan mengoreksi diri untuk lebih memahami kehendaknya. Terbuka secara sungguh dengan pengakuan dosa kita secara totalitas. Pengungkapan yang benar-benar menaruh hati percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Hanya kepada Dia yang terus mengarahkan hati dan kehidupan kita untuk bangkit dan bangkit dari keterpurukan. Meskipun dipenuhi dengan berbagai pengorbanan. Kesulitan-kesulitan ini sungguh amat sangat berdampak secara sosial, bentuk keagamaan. Kita tidak bisa melakukan persekutuan, beribadah secara bersama sebagaimana yang kita lakukan sebelumnya. Kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi dengan aktivitas-aktivitas yang sungguh amat sangat terbatas. Jemaat tidak mendapatkan pelayanan langsung, hanya melalui telepon, WA, video call. Kesulitan ekonomi dengan pembatasan-pembatasan ketika kita kehilangan pekerjaan. Ketika ada yang harus di-PHK. Sesungguhnya sesuatu yang membawa kita terkadang memenuhi perubahan-perubahan dengan keberimanan. Tetapi tentu saya percaya dalam usaha dan upaya sekecil apapun itu yang tidak menyurutkan hidup kita untuk selalu ada di hadirat Tuhan, maka tentu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Usaha yang besar, niat yang kuat, tekad yang memenuhi hati dan kehidupan umat milik kepunyaannya sebagaimana yang disaksikan oleh Yosia. Maka inilah juga yang membawa keselamatan dan kesejahteraan. Tentu hal yang sama yang mengantar kehidupan kita untuk dapat menikmati sebagaimana waktunya Tuhan berdasarkan petunjuk dan ketetapan yang kita lakukan saat ini, sebagaimana petunjuk dan ketetapan daripada pemerintah. Hidup yang terarah, hidup yang selalu menyaksikan perbuatan-perbuatannya dengan pengalaman-pengalaman yang kadang membawa sukacita yang besar, tetapi juga kadang membawa kita pada situasi yang paling mendasar dengan suasana keterpurukan. Maka tentu sekali lagi tidak menyurutkan ketika kita tentu berharap
bahwa Tuhan mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang indah. Sehingga penyebaran virus COVID-19 pasti dilalukan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Kita boleh melakukan hal-hal yang indah. Yang tentu menyatukan sekalian kita ketika berjalan bersama dalam kerja pelayanan untuk mempersembahkan hidup yang dikenan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita membawa persembahan. Sementara kita memberi, kita menyanyi, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, kisarannya terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Marilah kita berdoa dalam keyakinan, maka kasih-Mu Tuhan memungkinkan kami ada dalam persekutuan beribadah saat ini. Kini di sini, di rumah masing-masing, terus dibimbing pada sebuah komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan dalam tindakan-tindakan perubahan ke arah memenuhi hidup setia dan taat hanya padamu, dengan tanggung jawab yang benar berdasar pada panggilan gereja, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Meski masih harus dibatasi sebagaimana peraturan pemerintah, tapi tentu tidak pada batasan untuk selalu tampil dalam pengalaman-pengalaman hidup, membangun komunikasi dengan Tuhan. Karena itu, kami terus bersyukur dengan berkat-berkat Tuhan. Ketika ada usia bertambah, baik dalam kehidupan keluarga, tapi juga pribadi-pribadi, di antaranya persekutuan hidup bagi jemaatmu mulai dari tanggal 11 hingga tanggal 17. Pemuda Rian Adrian Pio, Ibu Yosepin Adriana Langitan, Bapak Arnold 05 Mahit, Ibu Hana Turangan, Ibu Estefina Supit, Ibu Mei Tilolong, Ibu Meike Benyamina Rau, Ibu Fiona Hialindua, Bapak Welem Rau, Pemuda Maurita Gabriel Tabita Wibowo, Pemuda Meilani Patricia Pangalila, Bapak Jeffrey Karel Wenur, Bapak Michael Palit, Bapak Joko Arfianto, Anak Kaila Wua, Bapak Dr. Aser Yalindua, Remaja Rafael Goni, Ibu Laura Mei Singantung, Ibu Herlina Sundari Bogia, Bapak Simon Apollo Wenur, Bapak Reza Warane Moningka, Bapak Cornelis Yohanes Waro, Bapak Petrus Paulus Lumeno, Ibu Mary Sophie Mait, Ibu Mei Kesondak, Remaja Klaver Petrus Rau, Bapak Meidi Stanley Pungus, Anak Meirin Tular. Mereka boleh dihentar ketika ada ucapan syukur ketambahan usia. Kami percaya bahwa sesungguhnya semua dalam anugerah ketika memahami bahwa inilah sesuatu yang indah yang terus diberi ruang untuk menjalankan berbagai hal
ketika pengalaman-pengalaman hidup memaknai dan mewarnai hari-hari yang dirasakan, kami percaya Tuhan terus tambahkan semuanya. Maka dengan hal yang demikian, baik dalam keadaan apapun, mereka tetap terus bersyukur hanya kepadamu. Tapi seiring dengan hal tersebut, betapa hidup kami diliputi dengan ujian-ujian iman, kesulitan-kesulitan sosial ekonomi, ancaman pandemi COVID-19. Tolonglah kami Tuhan, bebaskanlah kami, pulihkanlah kami sebagai pribadi, gereja, masyarakat, bangsa, negara, umat-Mu di tengah dunia ciptaan. Kerinduan yang sungguh amat sangat besar sebagai umat milik kesayangan dengan berbagai upaya usaha yang dilakukan, baik oleh tim medis, dokter, perawat, pemerintah, semua yang terlibat, termasuk sekalian kami yang dengan menjalankan petunjuk peraturan, biarlah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya tidak akan pernah sia-sia apa yang kami lakukan ketika berpengharapan, maka semuanya atas kehendak-Mu pasti dikenan. Melihat keberadaan yang demikian, maka sesungguhnya inilah otoritas-Mu Tuhan. Pimpin dan lindungilah kami, sehingga kami terus menjalankan amanat-Mu, berjalan bersama, mulai dari aras jemaat, wilayah, sinode, bahkan pemerintah dari pusat, daerah, kota, kelurahan, desa, di mana gereja-Mu tumbuh dan berkembang. Kami percaya sungguh bahwa dalam peran, dalam aktivitas, tapi juga dalam usaha, sesungguhnya seizin dan sepengetahuan daripada Tuhan, maka tentu biarlah semua itu menatang hidup kami untuk ada dalam waktu yang tepat ketika semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Pimpin hidup kami Bapa. Kami yang boleh berserah kepadamu. Kami yang boleh ada di persekutuan saat ini. Ketika terus memberi diri dalam kerja pelayanan, badan pekerja, majelis jemaat, kantoria, keyboardis, panitia hari-hari raya gereja yang memfasilitasi segala persekutuan beribadah dengan situasi yang ada. Kami percaya Tuhan, semuanya diberkati dan oleh karena perkenanan Tuhan inilah juga menjadi sesuatu yang dipersembahkan dalam totalitas hidup sebagaimana yang telah kami persembahkan lewat persembahan yang dikumpulkan, maka terpakai untuk pelayanan gereja-Mu. Terpuji nama Tuhan Yesus. Inilah kami yang datang, yang tetap terus memohon pertolongan, yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita berdiri dalam dunia penuh kemaluan.
serahkan padamu Tuhan, seluruh Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Silakan. Terpujilah nama Tuhan yang dalam segala keterbatasan yang harus kita alami saat ini, kita merasakan bahwa kasih sayang Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Dalam tuntunan Tuhan kita telah beribadah, kita berharap semoga apapun yang kita lakukan dalam ibadah ini itu berkenan kepada Tuhan dan boleh membawa sukacita dan berkat bagi kita sekalian, bagi kita sebagai pribadi, tapi juga bagi seisi keluarga kita. Dengan selesainya ibadah kita saat ini, maka saya atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Elim Kolongan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah mengambil bagian dalam peribadatan ini. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Luciana Rumemper, Sarjana Teologi yang telah melayani kita dalam ibadah ini. Disampaikan terima kasih kepada seluruh panitia hari-hari Raya Gereja Jemaat Elim Kolongan. Juga disampaikan terima kasih kepada Prokantor, keyboardis. Demikian disampaikan terima kasih kepada 3 TV kabel yang telah menyiarkan kegiatan ibadah kita saat ini. Pertama, M-Vision, kedua, TV Kuranga, dan yang ketiga, Surya Sentosa. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan terakhir disampaikan limpah terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang boleh beribadah saat ini baik di rumah gereja, tetapi terlebih bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah beribadah bersama di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Damai di hati. Mohon kesabaran karena ada penyampaian dari kami panitia hari-hari Raya Gereja tahun 2020. Saya atas nama panitia hari-hari Raya Gereja tahun 2020 mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, para donatur yang sudah berkerelaan memberikan sumbangan kepada panitia untuk pengadaan alat live streaming guna kelancaran ibadah kita pada saat kondisi pandemi saat ini. Perlu diketahui, saat sekarang kami panitia masih difasilitasi oleh pihak-pihak yang memberikan pinjaman alat untuk menyiarkan siaran ini. Untuk itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah berkerelaan meminjamkan alat untuk peliputan, baik ibadah live streaming dan ibadah pada tiap-tiap hari Minggu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pertama, Ibu Penatua Dr. Anda Foni Paat, keluarga Yance Rau Paat yang telah memberikan donasi berjumlah 1 juta rupiah. Yang kedua kepada Bapak Syamas Daniel Rau, keluarga Rau Loho sebesar 300.000 rupiah. Dan yang ketiga, saudara Andre Rau sebesar 500.000 rupiah.
Kami juga panitia masih mengharapkan uluran tangan dari saudara-saudara sekalian dalam rangka kita mensupport program jemaat dalam melaksanakan ibadah secara live streaming maupun rekaman yang diadakan setiap minggu. Untuk itu, sekali lagi saya atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita cepat dilalukan dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.